Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan infografis dua kota yang tidak pernah tidur. Analisis pola kehidupan sehari-hari di kota New York dan juga Tokyo, berdasarkan titik check-in pada aplikasi Foursquare. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan saya, Farel Juli Akbar, sebagai Ketua Kelompok, Ryan Kumika Ruby sebagai anggota kelompok, dan juga Zaki Ramadan sebagai anggota kelompok. Kami mengerjakan infografis ini sebagai bentuk pemenuhan tugas besar mata kuliah visualisasi data dan informasi. Langsung saja, kita masuk ke dalam infografisnya. Sekali lagi saya bacakan judulnya, Dua kota yang tidak pernah tidur, analisis pola kehidupan sehari-hari di New York dan juga Tokyo berdasarkan titik check-in pada aplikasi Foursquare. New York dan Tokyo adalah dua kota yang dikenal dengan kesibukannya, memiliki ritme kehidupan yang khas. Berdasarkan data check-in, Foursquare dari 227.428 check-in di New York dan juga 573.703 check-in di Tokyo selama periode 12 April hingga 16 Februari 2013. Visualisasi ini menggambarkan bagaimana warga kedua kota ini menghabiskan waktu mereka dari pagi hingga malam. Pola aktivitas harian terlihat jelas, menunjukkan area-area yang menjadi pusat pertemuan sosial serta perbedaan rutinitas antara kedua kota. Penasaran? Apa yang membedakan kehidupan warga New York dan Tokyo? Di mana mereka menghabiskan waktu mereka dan pada jam berapa aktivitas puncak terjadi? Jelajahi dua kota ini melalui data. Baiklah, pasti kalian bertanya-tanya, apa yang apa yang membedakan kehidupan warga New York dan juga Tokyo? Ya, sebentar. Kami telah melakukan visualisasi data berdasarkan titik check-in. Untuk visualisasi kali ini, kami menggunakan library leaflet dan objek yang telah ditentukan dan dikelompokkan berdasarkan kategori tempat. Kami juga menggunakan library tiles digunakan untuk menambahkan dasar peta sebagai layer pertama yang didapatkan dari URL yang terlampir pada laporan. Kami juga menggunakan set view untuk menetapkan posisi awal untuk visualisasi. Kami juga menggunakan add circles untuk menambahkan titik-titik merah, penanda tempat, dan add legend digunakan juga untuk menambahkan legenda agar pembaca dapat dengan mudah menginterpretasikan visualisasinya. Kota New York sendiri memiliki batas wilayah dengan koordinat atau latitude dan longitude adalah -74,005941 -40,127837. Bisa dilihat di sini, kepadatan tertinggi terdapat pada kota Manhattan yang menjadi pusat kota New York. Kota seperti Brooklyn, Queens, dan Jersey City juga memiliki konsentrasi tempat yang signifikan, walau tidak sepadat Manhattan. Pada area Manhattan tersendiri terdapat kantor, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat wisata. Hal ini menggambarkan Manhattan di area New York sebagai pusat ekonomi, sosial, dan hiburan kota. Kita dapat menjelajahi lagi visualisasi yang telah dilakukan. Titik-titik yang padat ini menunjukkan bahwa tempat ini ramai, sedangkan titik-titik yang jarang ini menunjukkan bahwa tempat lainnya itu cukup sepi dibandingkan dengan titik-titik yang padat. Baiklah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepadatan tertinggi di New York adalah pada
Manhattan. Lanjut, kita akan membahas tentang kepadatan yang ada di kota Tokyo. Untuk visualisasi yang ini, kami menggunakan metode yang sama, akan tetapi kami mengubah posisi latitude dan juga longitude-nya untuk menentukan titik tengah, dan juga kami mengubah warna titiknya menjadi warna kuning, agar dapat lebih bisa dibedakan. Oke, Tokyo memiliki kepadatan pada daerah yang aktif secara sosial, ekonomi, dan budaya, seperti pada pusat kota Tokyo, yaitu distrik Shinjuku, Shibuya, Shidoya, dan juga Minato. Tempat yang menjadi populer di Tokyo adalah tempat yang menjadi pusat bisnis, area perbelanjaan, tempat wisata, dan stasiun kereta utama, misalnya stasiun Tokyo dan Shinjuku. Tokyo memiliki sistem transportasi yang sangat maju, termasuk kereta dan subway. Hal tersebut yang juga menjadi penyebab tingginya angka check-in pada jalur transportasi utama. Lagi dan lagi, sama seperti sebelumnya, kepadatan titik ini menunjukkan bahwa tiga tempat ini merupakan tempat yang lebih padat dibandingkan tempat yang lainnya. Bisa dibandingkan dengan kepadatan titik yang berada di sekitarnya, ini merupakan eh, dapat diinterpretasikan sebagai tempat yang sepi. Seperti itu. Kita lanjut pada visualisasi selanjutnya. Kira-kira kalian penasaran nggak nih? Di mana warga New York dan Tokyo menghabiskan waktunya? Apakah mencerminkan gaya hidup yang berbeda? Mari kita gali dengan data. Sesuai dengan data yang didapatkan visualisasi sebagai berikut. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu dari tempat favorit warga New York. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa saja yang kami gunakan untuk bisa melakukan visualisasi ini. Visualisasi ini menggunakan library ggplot2 untuk memvisualisasikan venue yang mempunyai urutan 30 ke atas yang sudah dikelompokkan sebelumnya. X sama dengan reorder digunakan untuk mengurutkan kategori tempat berdasarkan yang paling besar nilainya, sesuai dengan waktu yang sudah dibatasi dalam preprocessing. Lalu kami juga eh, menggunakan position sama dengan position underscore start untuk menumpuk waktu dini hari sebagai yang paling pertama. Itulah. Dari visualisasi berikut, output yang ditampilkan adalah bar chart berwarna yang ditumpuk dengan menggambarkan tempat favorit warga New York untuk menghabiskan waktunya. Posisi teratas ditempati oleh bar dengan waktu berkunjung terbanyak, yaitu pada dini hari, pada jam 12 hingga jam 5 pagi. Di posisi kedua adalah rumah, dan posisi ketiga adalah kantor. Sisanya dari tempat-tempat, maaf, warga New York menghabiskan waktunya didominasi oleh tempat-tempat makan dan tempat melepas penat lainnya. Dengan posisi teratas ditempati oleh bar, hal ini merupakan hal yang unik untuk dianalisis. Warga New York didapati lebih memprioritaskan untuk mendapatkan hiburan di bar dan menghabiskan waktu yang lama pula. Bar menjadi salah satu kebanggaan warga New York untuk bersenang-senang. Warga New York didapati juga sebagai warga yang memang jarang tidur, karena waktunya dihabiskan untuk bermain di bar dan lanjut lagi kerja pada esok harinya. Jadi, pada visualisasi ini kami juga telah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kami memilih hanya 30 teratas tempat-tempat untuk divisualisasikan, agar kita dapat melihat dengan jelas hasil dari visualisasinya. Dengan warga New York yang dominan di bar pada malam hari, hal ini mencerminkan bahwa warga New York memiliki gaya hidup yang lebih santai. Mari kita lanjut ke visualisasi berikutnya.
yaitu eh, tempat favorit warga Tokyo. Kami menggunakan metode yang sama untuk melakukan visualisasi data, hanya saja kami eh, mengganti datanya dan juga kami mengubah judulnya. Warga Tokyo menunjukkan pola yang sangat berbeda, dengan stasiun yang menduduki posisi teratas, rasio dari stasiun kereta dengan tempat-tempat yang lainnya sangat jauh. Warga Tokyo ramai mendatangi stasiun kereta pada pagi dan malam hari. Hal ini diasumsikan warga Tokyo menggunakan kereta untuk berangkat kerja. Urutan kedua menggunakan Urutan kedua jauh berbeda namun masih mirip konteksnya, yaitu subway. Warga Tokyo lebih suka menaiki kereta karena kereta lebih cepat dan teratur jadwalnya. Cocok untuk warga Tokyo yang sangat bekerja keras. Pada urutan ketiga ditempati oleh rumah makan ramen. Untuk kategori tempat di bawahnya hanya merupakan tempat melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak banyak tempat yang konsumtif. Hal ini menunjukkan gaya hidup warga Tokyo yang bekerja keras dan monoton berbanding terbalik dengan warga New York yang sangat senang untuk mencari hiburan. Memang dapat dilihat dari visualisasi berikut dengan ramainya train station dan juga subway, ini sangat menggambarkan bahwa warga Tokyo fokus di stasiun kereta pagi dan malam karena warga Tokyo merupakan warga yang bekerja keras. Seperti itu. Saya Ryan Komika Ruby dan saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. Jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan dulu di bagian jumlah check-in seiring waktu. Ada dua line chart di sini. Untuk yang atas ini untuk menjawab pertanyaan dari apakah ada waktu-waktu tertentu untuk aktivitas puncak dari warga New York dan Tokyo. Bisa dilihat di sini ditandai untuk Tokyo adalah warna kuning dan yang merah itu adalah untuk New York. Jadi di kota Tokyo ini memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan warga New York, dan ini menunjukkan kalau warga Tokyo itu lebih aktif. Dan juga aktivitas puncak terjadi pada Mei hingga Juli, dengan tren musiman yaitu tinggi di musim semi, yaitu April, dan dingin di Januari sampai Februari, serta menurun pada musim panas yaitu Juli hingga September. Lalu untuk New York itu adalah sebaliknya. New York itu lebih stabil aktivitasnya dengan fluktuasi musiman yang kecil, dan puncaknya itu terjadi pada April hingga Juni, namun tidak ada kenaikan yang signifikan setelahnya, mengindikasikan warga New York itu kurang aktif dibandingkan warga Tokyo. Lalu kita ke bawah, ini adalah line chart yang menunjukkan rata-rata check-in dalam satu minggu, yang dimana terdapat perbedaan yang jelas ya antara hari kerja dan hari libur. Line chart ini dibuat atau divisualisasikan itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih aktivitas di hari-hari tertentu dibandingkan dengan hari lainnya, apakah ada perbedaan polanya. Nah, mari kita lihat di sini tetap sama ya, yang New York itu ditandai dengan warna merah dan Tokyo itu ditandai dengan warna kuning. Jadi warga Tokyo ini cenderung lebih aktif di akhir pekan. Di sini dia ini window-nya itu atau jendela aktivitas itu lebih besar atau lebih lebar dibandingkan dari Monday hingga Friday. Dengan puncak check-in itu pada Sabtu dan menurun sedikit pada hari Minggu dan lalu turun tajam di hari kerja. Nah, sebaliknya untuk warga New York itu lebih konsisten sepanjang minggu. Bisa dilihat di sini dia tidak naik turun gitu, tidak ada puncaknya. Dan mencerminkan gaya hidup 24/7 dengan pola check-in yang stabil tanpa perubahan yang signifikan. Nah, lanjut kita ke section selanjutnya, yaitu untuk menjawab apa sih transportasi umum yang biasa digunakan warga New York dan Tokyo. Di sini kita memilih dua transportasi umum, yaitu subway dan juga train station. Nah, ada dua line chart yang di atas itu untuk New York dan yang di bawah itu untuk Tokyo. Ini adalah rata-rata check-in pada transportasi umum berdasarkan tempat stasiun transportasi umum yang dikunjungi warga New York dan juga Tokyo. Kita lihat dulu yang pertama di New York. Di New York itu subway-nya lebih dominan dibandingkan kereta. Terlihat dari garis merah yang lebih tinggi dibandingkan garis kuning, terutama pada hari kerja. Sebaliknya, warga Tokyo ini lebih banyak menggunakan kereta dengan jumlah check-in yang tinggi sepanjang minggu, dan preferensi ini mungkin dipengaruhi oleh jaringan kereta yang lebih luas di Tokyo. Sementara di New York itu subway-nya lebih populer karena jaringannya lebih dominan. Gitu. Seperti ini.
Lalu kita lanjut ke section selanjutnya, yaitu check-in pada weekend. Untuk menjawab pertanyaan apa yang warga New York dan Tokyo lakukan setiap hari dalam Sabtu Minggu. Untuk yang kiri itu ada New York City dan yang kanan itu adalah Tokyo. Keduanya itu adalah visualisasi line chart dengan hari-harinya itu di belakang atau sebenarnya sama hari-harinya tapi dia berwarna abu-abu. Dan untuk Sabtunya warna biru dan juga minggunya untuk warna merah. Nah, sumber X itu adalah waktu di Sabtu minggunya, waktu di harinya, dan yang sumbernya itu adalah check-in. Kita lihat dulu di New York City, dan Sabtu minggu ini udah pasti banget terlihat memiliki pola yang berbeda dibandingkan hari kerja. Jadi pada hari kerja, warga New York itu menunjukkan aktivitas rutin dengan puncak check-in pada pukul 10 pagi dan juga jam 6 sore. Lalu mencerminkan jadwal kerja atau sekolah. Pada akhir pekan, polanya itu lebih stabil dengan puncak aktivitasnya itu pada pukul 6 sore saat warga mulai keluar dan mencari hiburan. Aktivitas malam harinya pada Sabtu itu lebih tinggi hingga pukul 10 malam dibandingkan hari Minggu. Kemudian itu terjadi mungkin karena persiapan menghadapi hari Senin. Nah, kita lanjut untuk ke Tokyo. Kalau di Tokyo ini, warga Tokyo memulai hari lebih awal dibandingkan dengan warga New York. Hal ini mencerminkan perbedaan budaya dan juga zona waktu yang mungkin dihasilkan dari karakteristik dari Tokyo-nya itu sendiri atau warga Jepang sendiri. Nah, pola aktivitas Tokyo ini tetap terstruktur, baik hari kerja maupun hari libur dengan perbedaan kecil pada puncak awal akhir pekan. Di sini, Sabtu malam menunjukkan aktivitas lebih tinggi dibandingkan Minggu malam karena lagi balik lagi itu Senin adalah hari kerja, jadi mungkin orang-orang mempersiapkan hari kerja. Sekian dari saya lanjutkan lagi ke teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Lagi dengan saya, apakah kalian penasaran apakah terdapat asosiasi antara kategori tempat tertentu pada kota New York dan juga Tokyo? Sebelum itu, saya akan menjelaskan metode apa yang digunakan dalam visualisasi kali ini. Pada visualisasi ini, kami menggunakan paket Arrowsviz untuk visualisasi asosiasi, kemudian menggunakan juga paket iGraph dan juga Viz Network untuk melakukan analisis dan juga visualisasi graf. Selanjutnya, kami pada aturan asosiasi kami kami mengurutkan berdasarkan lift secara menurun. Dan juga kami memilih 5 aturan teratas yang dipilih. Visualisasi yang kami lakukan menggunakan fungsi plot dengan metode graph yang menampilkan aturan sebagai simpul dan hubungan antar aturan sehingga memungkinkan analisis hubungan antar item dalam bentuk jaringan grafis. Pada kota Tokyo tersendiri terdapat hubungan antar tempat yaitu recycling facility, road dan juga bridge yang membentuk hubungan yang kuat. Sedangkan pada kota Tokyo terdapat sedangkan pada kota New York terdapat hubungan yang kuat antara German restoran, bridal shop dan juga funeral home yang membentuk hubungan yang cukup kuat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kesimpulan dari analisis yang kami buat yaitu New York City dan Tokyo, dua kota yang tidak pernah tidur. Mereka memiliki dinamika yang berbeda. Warga New York City aktif di malam hari dengan bar sebagai favorit, sedangkan warga Tokyo lebih terstruktur. Mereka memulai hari lebih awal dan fokus pada akhir pekan dengan stasiun kereta sebagai pusat aktivitas. New York City dominan menggunakan subway, sementara Tokyo memilih untuk menggunakan kereta. Pola asosiasi tempat juga berbeda, seperti recycling facility, road, bridge di New York City,
serta German Restaurant, Bridal Shop, and Funeral Home di Tokyo. Lah, terima kasih Zaki. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.